Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala atas limpahan nikmat-Nya yang begitu banyak yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut pada siang hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat zuhur, kemudian dilanjutkan sejenak untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan kehadiran kita benar-benar membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita berupa thalabul ilmi syar'i ini menjadi bekal yang terbaik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, dan akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah ilmu kita. Di antara menambah ilmu yaitu dengan mengikuti taklim, pengajian, majelis-majelis ilmu yang ada. Dalam surah Thaha dijelaskan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jadi perintahnya Allah untuk menambah ilmu, tidak menambah harta. Dan juga Nabi SAW, beliau memberikan harapan yang besar bagi orang-orang yang mengikuti pengajian, orang-orang yang berada dalam majelis-majelis ilmu, benar-benar akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga melalui jalan mencari ilmu atau mengikuti pengajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah dalam perjalanannya adalah untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Dan Nabi beliau berdoa kepada Allah setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pertama beliau minta adalah ilmu, ya, bukan harta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kata-kata ilmu ini beliau dahulukan. Ya, ini artinya apa? Bahwasanya ilmu lebih penting daripada harta. Ilmu lebih penting daripada dunia dan seisinya.
Para sahabat juga memerintahkan pada kita, di antaranya Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu yang pertama orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Walaupun kita tidak harus menjadi ulama, tidak harus menjadi kiai top umpamanya, tapi minimal kita tahu ilmu dalam beribadah, kita tahu ilmu dalam tauhid, kita tahu ilmu dalam akhlak, kita tahu ilmu dalam muamalah. Minimal kita tahu ilmunya. Ketika kita berdagang, hendaklah yang pertama adalah ilmu dulu. Tidak boleh kita berdagang bisnis sebelum kita memiliki ilmunya, kan begitu. Haji juga begitu, tidak boleh kita haji sebelum tahu ilmunya. Nah, bagaimana haji kalau tidak tahu ilmunya? Menikah juga begitu, harus ilmu dulu baru menikah. Kalau tidak, bagaimana kita melaksanakan daripada pernikahan dan seterusnya dan seterusnya. Muta'aliman, kalau kamu tidak mampu karena keterbatasan pengetahuanmu, IQ-mu, pikiranmu, jadilah muta'aliman, orang yang senantiasa belajar, orang yang terus mengikuti majelis-majelis ilmu. Kalau tidak bisa, tidak sempat karena sibuk, mustami'an, paling tidak mendengarkan. Ya, mendengarkan. Entah itu mendengarkan di masjid yang speakernya itu dikeraskan, bisa didengarkan, atau di WA atau di video dan sebagainya. Di situ ada pengajian-pengajian ilmu. Kalau tidak bisa mendengarkan karena repotnya setengah mati, jadilah orang yang muhibban, mencintai ilmu. Ya, nanti kalau ada waktu longgar bisa dipelajari, bisa didengarkan, bisa diikuti, kan itu muhibban, orang yang mencintai ilmu. Wala takun al-khamisah, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Kelima itu gak kabeh. Ya, gak ingin jadi orang yang berilmu, gak ngurus, gak kepingin belajar, gak kepingin melok ngaji, gak kepingin berangkat, gak kepingin mendengarkan, juga tidak kepingin mencintai ilmu. Ya, apa yang kelima ini kalau kita lakukan, fatahluk, kamu akan binasa. Jadi orang yang kelima ini orang yang binasa. Gak ngaji, gak gelem ngurungokno, gak gelem kepingin ero. Ya, maka para ulama menjelaskan yang kelima ini siapa? Al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Bapak Ibu, ahlul bid'ah itu sing penting ibadah. Perkara itu ada ilmu atau tidak, ora urus. Ya, sing penting apa jare mbah-mbahku biyen wis. Kau nek gelem melok, nek gak gelem ya wis. Jarene mbahku kene ya wis kene ket biyen. Lho gitu lho, Pak. Ini binasa orang seperti ini, Pak. Ya, ini bukan main-main. Bukan hanya sekedar ceramah seperti ini. Jadi orang yang kebiasaan mereka ibadahnya sing penting. Wis ngono ya ngono, umume masyarakat ya ngono. Mulutan ya melok kabeh ya ngono. Ngono, Pak. Mun gak gelem ngulutan, ngaliyo. Aja nduk kene, ngono ya, Pak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Durusu fi Sarhi Nawaqidil Islam. Pelajaran-pelajaran dalam sarah kitab pembatal-pembatal keislaman. Yang kemarin sudah yang pertama, belum penjelasannya, yaitu pembatal Islam yang pertama, al-awwal asyirk fi ibadatillahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah. Di antaranya adzibhu li ghairillah, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Kaman yadbahu lil jin aw lil qabri wa syaruha asyirk fi ibadatillah, yaitu diantaranya bentuk kesyirikan menyembelih kepada selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih kepada selain Allah.
Seperti orang yang menyembelih untuk persembahan jin, untuk kuburan, untuk sang wali, untuk penghuni kubur yang dianggap orang sakti atau wali. Maka seperti ini adalah bentuk syirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu dalam penjelasannya ini, ketika mereka ada orang yang soleh, yang dianggap soleh meninggal, mereka menyembelih onta di kuburannya. Kemudian fanaha Rasulullah SAW, beliau melarang yang demikian itu. Para ulama menjelaskan, maka barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia keluar dari Islam alias murtad. Karena orang yang menyembelih itu sama dengan ibadah. Karena dalam menyembelih itu menyebut nama Allah. Kalau orang itu menyembelih kepada selain Allah, berarti ibadah kepada selain Allah. Apabila dia menyembelih sesuatu yang dipersembahkan untuk berhala, untuk kuburan atau yang lainnya, sama saja seperti orang yang sujud kepadanya, sama saja orang yang menyembah dan beribadah kepadanya. Maka apabila seseorang itu menyembelih kepada kuburan, sama dengan sujud kepada kuburan. Menyembelih kepada di atas namakan orang yang meninggal, maka sama dengan dia sujud kepada orang yang telah meninggal itu tadi. Maka seorang musyrikan, dia menjadi musyrik. Kalau orang itu sudah musyrik, puasanya tidak bermanfaat, hajinya tidak bermanfaat, bacaan Al-Qur'annya tidak bermanfaat, sedekahnya tidak bermanfaat, semuanya tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang menyembelih, dia menyebut nama selain Allah. Bagaimana kalau orang itu menyembelih karena Allah? Aku menyembelih karena Allah, tapi berada di kuburan. Sama saja, karena dia menganggap sesembelihannya, persembahannya itu diterima oleh Allah melalui para ahli kubur ini yang dianggap dia sebagai wali, perantara. Sama saja, tidak diperbolehkan yang seperti itu. Kemudian masyaallah muslimin, wayadbahu lil jin, termasuk menyembelih karena jin, yaitu masuk di sini adalah hukum sesajen. Dalam ayat dalam surah jin dijelaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang laki-laki dari golongan manusia, mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Maka laki-laki dari golongan jin itu akan semakin apa? Menambah kesesatan kepada manusia tersebut. Maka ini sama dengan orang yang dia membuat makanan yang diberikan untuk jin, dipersembahkan untuk jin. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sama seperti membuat bubur abang, lalu bubur abang ditaruh di dapur biar dimakan oleh jin. Atau dia menganggap ada bulan-bulan hari-hari tertentu yang di situ harus membuat bubur abang. Sama itu ya. Itu biasanya bisikan dari dukunnya. Lah, bisikan dari dukunnya itu sama berasal dari jin yang memintanya. Atau minta kembang biasanya, Pak. Minta kembang maceme 5. Ya campuren mari ngono dekeken nggon iki. Itu sama. Kalau kita masih berkeyakinan yang seperti itu, maka batal daripada keislaman kita. Batal keislaman kita. Nauzubillah. Jelaskan oleh para ulama, yaitu Mullah Ali Al-Qari Al-Hanafi, la tazuz al-isti'adzatu bil jin. Maka zamallahu al-kafirin ala dzalik. Maka tidak diperbolehkan seseorang meminta perlindungan kepada jin.
Maka sungguh Allah menghinakan orang-orang kafir yang berbuat demikian itu. Jadi besok pada hari kiamat di neraka, orang-orang yang bekerja sama dengan jin, maka mereka akan kekal di neraka. Mereka akan kekal di neraka. Awas Pak, sekarang jangan tertipu oleh orang pinter atau dukun yang dia melakukan ruqyah syariah, ya, yang katanya dia bisa mengusir jin. Itu hati-hati Pak. Cirinya gampang Pak. Cirinya kalau dia mengobati tidak pakai bacaan Al-Quran. Apa yang dibaca? Nyebut-nyebut Mbah Wali Songo, Mbah Wali, itu yang disebut Pak. Cirinya lagi medianya tidak syar'i. Biasanya menggunakan media garam. Tahu garam ya Pak? Uya. Itu wes ciri tidak benar Pak. Uya ini biasanya dikepiur-kepiuran ke rumahnya. Iya. Atau ke ruangan-ruangan tertentu. Wes ini jangan percaya. Disapu saja ben bersih uyai. Itu justru tidak menghilangkan jin, tapi justru apa? Menanamkan jin di rumahnya itu. Menanamkan jin di orang yang akan diruqyah atau disembuhkan. Dijelaskan di dalam surah Al-An'am, wa yauma yaksuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksarkum minal insi. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua manusia dan jin. Dan Allah mengatakan kepada jin, wahai sekalian jin, sungguh kalian ya telah bekerja sama kepada manusia. Sungguh kebanyakan kalian menyesatkan kepada manusia. Lalu kemudian wa qala awliya'uhu minal insi, pimpinan mereka, pimpinan maksudnya itu pimpinan jinnya mereka mengatakan, pimpinan manusianya mengatakan, ya Allah, kami saling menguntungkan satu dengan yang lain, hingga engkau telah menentukan daripada ajal kami. Jadi jin dan manusia saling menguntungkan. Maka Allah mengatakan, qalan naru maswaakum khalidina fiha. Sekarang kamu dan teman-temanmu dulu dari jin silakan masuk ke dalam neraka, kekal semuanya di sana. Sudah jelas ya ayatnya. Maka di sini yang dimaksud dengan manusia menguntungkan kepada jin, manusia untung dari bekerja sama dengan jin, itu kebutuhan manusia itu dicukupi. Perintahnya jin itu dilaksanakan. Kemudian kabar-kabar dari yang gaib dari jin itu diimani. Kamu minta apa saja, minta rumah, minta mobil, dituruti sama jin itu. Wastimta'ul jinni bil insi, adapun keuntungan jin terhadap manusia takdimuhu iya. Jin itu mengagungkannya. Manusia itu mengagungkan jin itu tadi, sehingga jin tersebut adalah apa? Dia rumongso menjadi Tuhan. Orang-orang berlindung darinya, patuh, tunduk kepada jin tersebut. Jin ini bangga kalau dia diagungkan. Kalau dia dihormati, diagungkan, disembah, bangga. Itu yang diminta memang, agar manusia itu tidak mengagungkan Allah, tidak meminta perlindungan kepada Allah, sehingga meminta perlindungan kepada dirinya. Jadi bangga Pak jin kalau diagungkan, disembah, dituruti sarannya, itu bangga. Karena jin tidak perlu uang Pak. Jin tidak butuh rumah, tidak butuh emas-emasan, nggak butuh Pak.
Jin ndak butuh mobil. Lah apa butuh mobil? Wong miber ae wis iso. Gak butuh, Pak. Gak butuh makan jin. Gampang saja. Ya, tetapi yang dibutuhkan oleh jin itu adalah bagaimana manusia agar menyembah dirinya, mengagungkan dan meminta perlindungan kepada dirinya. Dia dijadikan Tuhan oleh jin tersebut. Dijadikan Tuhan oleh manusia. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, diantaranya agar kita selamat dari gangguan adalah kita senantiasa banyak apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mengandalkan yang demikian itu. Kita mengandalkan Allah saja. Kita memohon perlindungan kepadanya. Kita meminta kepadanya. Seperti salah satu contoh, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartakhila min manzilihi. Barang siapa yang berada di suatu tempat kosong atau di lembah atau di hutan atau di gunung ketika rekreasi camping, jangan lupa dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Aman. Baik naik gunung ataupun ke hutan atau ke goa atau ke rumah kosong atau di lapangan atau di hutan, masuk baca doa ini, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apal kira-kira? Udah apal. Ya, ini ada di dalam doa pagi dan petang, Ada dalam doa pagi dan petang. Siapa yang membaca ini benar-benar akan diselamatkan oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, bahkan dijauhkan dari apa? Dari racun. Baca doa ini 3 kali. Sore 3 kali habis asar, sebelum menjelang sampai maghrib, sebelum menjelang maghrib, kemudian pagi setelah salat subuh. Insya Allah akan dijauhkan dari racun yang mematikan dan dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan makhluk, yaitu dari setan dan jin dan yang lain. Ini aman sudah. Ya. Masalahnya kita kadang-kadang lupa ini bacanya. Kadang-kadang malas lupa. Iya dah. Kalau habis maghrib kalah dengan capeknya. Kalau habis subuh kalah dengan ngantuknya. Sehingga kita mudah dikuasai oleh syaitan, oleh jin dan sebagainya. Jadi dibaca, masyaallah muslimnya, jangan sampai kita lengah, khususnya zikir pagi dan petang. Kemudian hendaklah seseorang takut atas agamanya melebihi takutnya kepada diri dan hartanya. Kembali kepada tauhid, hendaklah seseorang ini takut imannya akan hilang, takut Islamnya akan hilang, melebihi daripada takutnya dia kepada harta dan dirinya. Dijelaskan oleh Nabi SAW, innaha satakunu fitanun kaki yuta'il mutlim. Akan ada fitnah-fitnah, yang fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Fitnah datang seperti potongan malam yang gelap. Pagi-pagi seseorang itu beriman, sorenya dia menjadi kafir. Sorenya dia beriman, paginya dia menjadi kafir. Apa sebabnya? Dia menjual agamanya, akidahnya demi keuntungan daripada keuntungan dunia. Jadi fitnah itu ada yang sampai menghilangkan iman seseorang. Fitnah itu ada yang sampai membatalkan keislaman seseorang. Jadi fitnah tidak hanya kita tercegah dari melakukan satu ibadah,
Tetapi fitnah yang lebih berbahaya akan menghilangkan iman dan akidah seseorang itu. Apa fitnah-fitnah itu? Yaitu tadi kembali Pak, saya contohkan itu tadi kembali kepada hal-hal yang bersifat iman, akidah, yang gaib, itu hati-hati. Harus kita memiliki ilmu. Nah gitu ya. Contohnya orang yang tidak hati-hati, kan kadang-kadang ya Pak ya, saudara kita sakit, misalkan diganggu oleh jin atau dan sebagainya ya. Saudara kita yang lain, tetangga kita yang lain menyarankan, aku duwe wong pinter, ya opo tak celuk nota, loh gitu. Nah, ngono Pak. Ini saudara loh Pak. Ini saudara. Belum lagi tetangga. Apa kita nolak? Apa kita nolak? Wong pintere sami koyo opo sih? Ngono. Apa berkaitan dengan akidah atau enggak? Apa kita celatu begitu Pak? Hah? Tidak mungkin Pak ya. Jadi kalau ada yang nawari seperti itu, saya panggilkan saudara saya, teman saya, guru saya, pinter wonge. Lho ngono ya Pak. Ya. Nah, kalau kita memiliki ilmu, kita kan bisa katakan, oh tidak, terima kasih, ya gitu ya. Kita katakan terima kasih, ya. Insya Allah saya sudah pinter kok. Saya lebih pinter dari ini. Kan begitu kan? Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak tahu ngaji, tidak ada pertahanan diri, tidak pernah kita berzikir kepada Allah, tidak pernah kita meminta pertolongan kepada Allah, katut Pak. Ya, Pak katut, nggih monggo Bu, terima kasih. Malah terima kasih seperti itu. Ya. Oh kana sampean ya apa dulurku iki ngono tambah. Malah dia Bang mengagung-agungkan seperti itu. Lah inilah fitnah itu akan datang sekejap kilat seperti potongan malam ketika dukun itu, orang pintar itu datang ke rumah kita. Sejak itulah iman kita hilang, akidah kita hilang. Loh, tidak terasa secepat itu fitnah itu akan menghilangkan daripada iman dan keislaman kita. Gara-garanya apa? Gara-gara kita tidak tahu kalau itu fitnah. Seperti itu. Maka dari itu masyaallah muslimin, imamut tauhid, imamul hunafa, imamnya ahli tauhid, imamnya agama yang lurus Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak cucunya dijauhkan dari penyembah berhala dan kesyirikan. Apa doanya? Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dibantah lagi Pak. Loh, orang pintar ini kan bukan berhala. Dengar itu ya. Wong menungso, dia kiai, dia ustadz, bukan berhala. Kalau kita lemah Pak, kalau kita tidak memiliki ilmu, maka akan terkena syubhat ini. Ya sama saja, kita meyakini ada yang bisa menyembuhkan kepada selain Allah. Kita meyakini ya ada yang bisa menolong selain Allah. Kita berlindung kepada selain Allah. Disitulah letaknya kehilangan tauhid kita. Kalau di zaman dulu memang iya, orang kalau tidak dikatakan musyrik menyembah berhala, berhalanya ada di depannya, baru itu dikatakan sebagai syirik, sebagai musyrik. Kalau kita sekarang tidak, bahkan dulu saja juga ada yang tidak terang-terangan menyembah di hadapannya. Ada yang masih apa? Masih dijadikan patung-patung itu sebagai wasilah dan perantara dalam beribadah. Nah kalau sekarang sama saja. Ya, jadi yang dikatakan daripada orang-orang yang beribadah itu, dia adalah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah. Kemudian meyakini ada hal-hal yang membuat musibah dan bencana kepada selain Allah.
meyakini ada makhluk selain Allah yang mendatangkan manfaat. Itu termasuk daripada kesyirikan modern di zaman sekarang. Jadi tidak hanya kita beribadah secara langsung kepada patung, tidak seperti itu. Intinya sama. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah dari berbagai modus macam kesyirikan modern yang ada di zaman sekarang itu. Apa doanya? Adalah banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doanya itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasul SAW ditanya, ya Rasul, kenapa engkau senantiasa membaca doa seperti itu? Dan aku dengar doamu itu paling banyak dengan menggunakan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkan hatiku terhadap agamamu. Kuatkan hatiku untuk senantiasa beriman kepadamu. Maka jawab Nabi SAW, ala wa qalbuhu bainal usbu'aini min asabi'illahi faman sa'a qama wa man sya'a zagha. Tidakkah hati manusia itu ada di genggaman daripada jari-jari Allah? Maka jika Allah menghendaki, Allah genggam terus hati manusia itu dengan jari Allah. Yang digenggam adalah keimanannya. Apabila Allah menghendaki, maka Allah cabut keimanan itu di dalam hati seseorang. Na'udzubillah. Makanya kita juga berdoa dalam doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu ya. Jadi ada dua doa ketauhidan. Jangan sampai ini tidak kita ucapkan dalam doa-doa kita karena menyangkut keimanan dan akidah, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Artinya, ya Allah, jangan kau cabut hidayah dari hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi doa ini jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lupakan, karena doa ini juga akan memperkuat daripada keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, sampai kita benar-benar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki daripada keimanan dan tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun, Pak. Saya kira cukup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kajian yang sedikit dan singkat ini akan memperkuat daripada keimanan kita, dan jangan terpengaruh oleh hal-hal mistik, oleh hal-hal gaib yang di situ mengatasnamakan orang pinter, kiai atau ustadz atau yang lainnya. Tetap kita berusaha untuk berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan disitulah nanti Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada diri kita semuanya. Cukup, kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.